إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para penikmat beribadah, beramal soleh di dalam rumah Allah, masjid. Yang mudah-mudahan kita seluruhnya, orang tua, putra, putri, istri, suami, keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan senantiasa ditingkatkan nilai kemuliaan kita dari dunia sampai akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah tuangkan kepada kita berbagai macam kurnia. Allah kirimkan kepada kita anugerah. Allah titipkan kepada kita nikmat yang dengan belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, setiap apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini, yaitu kita berharap nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik senantiasa terus bersemayam, bersemi di dalam kalbu kita, dan Allah masih berikan itu kepada kita. Harapan kita satu, mudah-mudahan bukan hanya hari ini Allah masih tetapkan nikmat-nikmat yang paling unggul, iman, Islam, hidayah dan taufik, tapi insya Allah harapan besar kita adalah mudah-mudahan Allah berikan nikmat berkelanjutan dalam beriman, berislam, hidup penuh dengan hidayah, dituntun oleh Allah, ibadah kita penuh dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus menerus berkelanjutan, berkesinambungan sampai maut menjemput kita. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita mengawali kajian kita pada malam hari ini dengan melalui proses tahsinul Fatihah. Dibuka Al-Qur'an masing-masing, yaitu pada surah Al-Fatihah. Kita dahulukan dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal. Kemudian kita lanjutkan kepada makra bacaan kita, masih pada suratul Baqarah ayat berapa? 87. 86 sudah ya. Sekarang masuk ke 87. Ayat yang baru ingin kita garap. Kita ingin mempelajari ini ayat suratul Baqarah ayat 87 dari sisi tajwid dan hukum-hukum yang berkenaan dengan tata cara membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ya, silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 87. Pangkal ayatnya berbunyi, walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Sudah dapat yang Ibu? Yang Bapak sudah? Saya akan baca 2-3 kali pengulangan, mohon disimak, didengarkan secara baik. Nanti para jamaah akan saya berikan juga waktu untuk membaca ayat yang sama di surah yang sama, yakni Al-Baqarah ayat 87. Mohon catatannya yang paling terpenting adalah ketika Bapak Ibu membaca ini ayat, ini surah, mohon bacaan para jamaah mengacu kepada bacaan yang sudah saya contohkan di awal. Ya, karena itu perhatikan. Saya akan baca ayat 87 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Sekali lagi. وَلَقَدْ, pantulkan silahkan, dal bersukun atau mati. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ. Yang terburu-buru, nun mati bertemu dengan huruf ba, iqlab. Sisakan jangka untuk kita menahan ini bacaan mim 2-3 harakat, 2-3 ketukan paling tidak. Mim
ba'dihi birrusul. Kita baca secara tebal atau apa? Tafkhim, mufakhamatir ra. Ya. Ayo. Tarik nafas dalam-dalamnya. Sama-sama. 1 2 3. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Coba jemaah yang ibu. 1 2 3. Jamaah yang bapak 1 2 3. Iya. Jadi terkesan bapak-bapak yang malu-malu nih ngeluarin suaranya. Ya, masih lebih lantang yang ibu. Padahal ibu yang datang lagi berkurang. Ya. Sekali lagi yang semangat yang bapak. Keluarkan suaranya. Walaqad atayna 1 2 3. Kan begitu enak, semangat ya. Selanjutnya wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Ayo coba sama-sama yuk. Kita baca. Wa ataina 1 2 3. Jamaah yang bapak 1 2 3. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ibu 1 2 3. Ya. Selanjutnya afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum afa kullama ja'akum. Ada apa hukum di sini Pak? Bu, apa hukum tajwidnya? Mad asli, mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Ja'a, mad wajib muttasil. Berapa panjang harakatnya? Ya. Afa kullama ja'akum tuh. Rasulun bi. Iklab lagi. Tanwin pada huruf lam bertemu dengan huruf ba 2 sampai 3 harakat. Tahan dulu. Rasulun
بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. Coba kita sama-sama, jemaah yang bapak dan ibu. 1, 2, 3. Afakullama ja'akum rasulun jamaah yang ibu. 1, 2, 3. Cakep, ya. Jamaah yang bapak. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَفَرِيقًا Ikhfa'nya ikhfa mana pembagiannya? Yang akrab, yang ab'ad, atau yang awsat? Ab'ad, kaf dan qaf. Fathah tain atau tanwin bertemu dengan huruf kaf. Ya, bunyinya jelas ang. Fafariqan kadzabatum wa fariqan taq. Kalau tadi yang ab'ad, tanwin yang kedua bertemu dengan huruf ta, menjadi ikhfa'nya yang akrab. Ta, da, ta itu yang akrab. Qaf dan kaf itu yang ab'ad. Sisanya 10 huruf dari sisa qaf kaf ta, da, ta, jadi 10 huruf awsat masuknya. Ya. Karena huruf ikhfa ada berapa? 15. Wa fariq فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Silakan yang mau mencoba. 1 ayat cukup panjang. Siapa? Ayo, Bang Bram silakan. Ya. Ataina panjang na. Alhamdulillah. Oh ya. Pantulan huruf dalnya siapa? Paham Bali? Wa ayyad. Nah, diulang sekali lagi. Wa ataina. Yad. Alhamdulillah. Afakullama. Siapa yang mencoba? Ayo silahkan. Ya. Istak ada huruf kaf sukun, ya. Identik dengan sifat kaf sukun, hamas.
Ya, jaryanun nafasi 'inda nutqi bil harfi. Istak anfusukum mustak tak tak. Ya. Fa fariqan kadzabtum. Silakan Bapak. Iya, alhamdulillah. Siapa lagi mau coba? Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa kitaba wa faqaffayna min ba'dihi bir-rusul. Panjangkan haknya hi mim ba'dihi bir-rusul. Sudah baik, diulang sekali lagi menyempurnakan. Walaqad atayna Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Itu dia sempurna. Wa ataina selanjutnya. Ayo, siapa aja silakan. Afakullama, silakan. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Fa fariqan kadzabtum. Siapa lagi coba? Pak Yasin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa fariqum kadzabtum wa fariqum taqtulun. Diulang sekali lagi. Wa fariqum kadzabtum wa fari. Yang kedua wa. Yang pertama fa fariqum kadzabtum wa. Iya, wow ya, yang kedua ya. Cukup yang Bapak? Oper ke bagian yang perempuan. Silakan yang Ibu. Wa qaffayna bir-rusul. Iya, bagus. Wa ataina. Iya, masih kedengeran mau saya? Wa ataina. Iya. Wa ataina wa ataina sebelumnya, setelah min ba'dihi bir-rusul. Ayah ditunjukkan yang sebelahnya, silahkan diarahkan kemana yang harusnya dibaca. Wa ataina wa Isabna
Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus biruhil qudus. Iya, Masya Allah, bagus semangatnya. Afakullama selanjutnya. Iya. La tahwa bima Masya Allah, bagus. Fa fariqan kadzdzabtum. Diulang sekali lagi. Iya, masih ada lagi yang mau coba? Ya, silakan, Bu. Walaqad. Wa qaffayna panjang. Ataina Musal ataina wa qaffay. Bagus, alhamdulillah. Itu dia. Wa ataina. Selanjutnya. Iya, bagus. Alhamdulillah. Afakullama sempurna. Bagus, Masya Allah. Sadaqallah sama-sama. Sadaqallahul azim. Ya. Suratul Baqarah ayat yang ke-87. Ya. Sekarang kita masuk untuk memahami kandungan ayat 87. Baca suratul Fatihah li muallif li musannif hadzal kitab Tafsirul Qur'anil Azim lil Imam Al-Hafiz Ibn Katsir. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Silahkan dibaca terjemahnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul
Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masih tentang Bani Israel ya. Memang kisah Bani Israel di dalam Quran betul-betul mendominasi di antara kisah-kisah para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Ada kisah yang bukan nabi, bukan rasul, ada banyak. Salah satunya adalah Luqman Hakim, Siti Maryam, ibunda Nabi Allah Isa, bukan seorang nabi, hanya orang soleh yang lisannya dijaga oleh Allah, kalimatnya bijak, makanya disebutnya Luqman Hakim ya, yang senantiasa memberikan nasihat terbaik kepada anaknya, keturunannya. Siapa dia? Luqman Hakim. Tapi Bani Israel satu kaum yang betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala secara gamblang di banyak tempat Allah ceritakan tentang apa? Karakteristik mereka, pengkhianatan mereka, tebar janji tanpa adanya penepatan janjinya. Bahkan mereka berjanji bukan hanya kepada makhluk tetapi kepada Allah. Ayat 87 diangkat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan Alkitab kepada Nabi Musa, Nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel. Tapi di dalam ayat ini, ayat 87, Imam Ibnu Katsir menyatakan wa yan'ut tabarakallah wa ta'ala Bani Israel bil atu wal inad wal mukhalafah. Dicap oleh Allah di dalam ayat ini, Bani Israel itu kelompok manusia yang penuh ketakabburan, wal inad, pengingkaran, wal mukhalafah. Apa mukhalafah di sini? Penentangan. Apa-apa yang diperintah oleh Allah pasti ditentang. Kalaupun ngangguk tapi di belakang kenyataan hari-harinya, kenyataan di lapangan zong, kata anak sekarang. Apa? Zong. Gak ada buktinya. Actionnya nol, janjinya paling bisa kalau tebar janji, ya. Makanya kalau ada manusia pinter doang buat janji, tapi nggak cerdas dalam penepatan janjinya, dia punya karakteristik modelnya kayak Israel tuh. La haula wala quwata illa billah. Orang munafik kan, kalau Nabi bilang begitu. Sifatnya orang munafik kalau berbicara dia bohong, ya. Terus kalau diberikan amanah justru dia berkhianah. Kalau dia berjanji mangkir dari janjinya, nggak mau nepatin. Sak bodoh siapa kek yang dijanjiin rakyat, yang penting gue udah naik di bangku yang empuk, jabatan yang enak, gue lupa tuh sama janji gue. Sak bodoh. Gayanya Bani Israel, penuh penyelewengan, penuh ketakaburan, penuh penentangan. Kalau berjanji ogah nepatin. La haula wala quwata wal istikbar 'alal anbiya. Nah, dalam ayat ini Allah ingin menonjolkan sebagai pertimbangan untuk kita, jangan sampai kita punya karakteristik pembawaan diri tipikal watak seperti Bani Israel. Al istikbar 'alal anbiya. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel dari mulai Nabi Allah Musa sampai generasi-generasinya, nanti akan diangkat oleh Allah. Generasi Bani Israel termasuk adalah Nabi Allah Isa yang diutus di tengah-tengah mereka.
Karena Nabi Allah Isa adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim dari sisi Sarah yang membuahkan anak Ishak. Kalau Hajar dari Ismail, Ibrahim dari hajarnya Ismail sampai kepada baginda Nabi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dari Ishak, Yakub sampai kepada Nabi Allah Isa, pokoknya satu Ibrahim. Dari bapak yang baik membuahkan anak-anak juga yang baik, menggenerasikan, menelurkan para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Setiap diutus nabi diangkat dari kalangan mereka sendiri, dari kaumnya, seorang nabi, seorang rasul kali deh begitu namanya dari golongannya, manut enggak juga. Makanya di dalam ayat ini dikatakan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kata Allah kan, kami telah berikan kepada Musa Alkitab wa huwa at-Taurah. Ya. Yang Allah katakan wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum. Yang hari-hari mereka Bani Israel itu kerjaannya cuma menuruti hawa nafsu aja. Awas, hati-hati, kita ini umat Islam ya, harus ngerti, harus paham, harus ngeh, harus sadar bahwa kalau kita masuk pada kawasan larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan melulu setan kita salahin. Kadang-kadang kalau kita ngerti bahasa setan dia mangkel juga tuh setan. Api-api lo yang maksiat nyalaini gue mulu, kata setan. Iya benar sih, emang setan kerjaannya cuma tuh, nggak ada yang lain, ngecoh anak Adam, titik. Sampai anak Adam ngikut tipu muslihatnya dia. Tapi kita manusia, asal tahu nih, kalau kita berbuat kemaksiatan di samping bisikan setan, sering terjadi juga kemaksiatan itu kita lakukan tanpa adanya campur tangan setan. Berarti dari mana itu sumbernya? Ajakannya adalah dari hawa nafsu kita sendiri yang kita perturuti. Makanya Nabi bilang salatun muhlikat, 3 perkara yang akan membinasakan anak manusia. Salah satunya adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diperturuti, ambisi yang menggila. Dapat duit banyak, masih keruk lagi dompet orang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Rumah udah dinas, mobil berplat yang juga bensinnya nggak ngeruk, nggak ngerogoh uang kantongnya, dia nggak dibiayain oleh negara. Negara menghasilkan duit? Enggak. Kalau dibilang secara langsung negara menghasilkan duit, enggak. Dari mana negara menghasilkan duit? Dari harta kekayaan yang dikelola secara baik dan benar. Kemudian bagi mereka pelaku usaha yang ada pasal dan undang-undangnya dikenakan pajak, akhirnya rakyat mengeluarkan pajak. Pajak itu berupa uang, uang itu untuk membiayai semua ke pemerintahan sehingga berjalan secara baik dan benar. Artinya rumahnya udah dinas, mobilnya juga udah dinas, sampai stop kontak seletekan lampunya juga yang ada di rumah dinas. Dari mana uangnya? Makanya, tapi nggak urung, semuanya serba lux, servis dan pelayanan cukup memuaskan bagi mereka orang-orang yang punya qanaah. Tapi tetap aja uang rakyat ditilep. Harta kekayaan negara yang seharusnya merata dirasakan oleh rakyat, apalagi orang-orang miskin yang masih ada di negara Indonesia, padahal dia putra bangsa negeri kita Indonesia. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kata siapa itu? Bang Haji Roma. Memang benar, nggak bohongan tuh. La haula wala quwata. Dan begitu emang dari dulu, dari belum kenal saya gimana ini negeri, di tangan siapa dikelola nih negeri. Dari ujung sebelum penghabisan masanya pemerintahan Bapak Soeharto, saya ngerasain. Bahkan dulu penjarahan saya masih kecil-kecil, tahun berapa itu? 98. Iya.
turunkan beliau, habis di mana-mana rame, gaduh, dijarah toko-toko. Saya ngelihat alih kepemimpinan, berganti tampuk ke pemerintahan di tangan orang-orang yang katanya konon diamanahkan oleh rakyat, ya, Masya Allah. Masih banyak hal yang perlu dibenahi. Belum lagi soal kita menjadikan negeri ini negeri yang konon katanya founding father kita menginginkan, pendiri bangsa kita, kekayaan kita seharusnya ini sudah dirasakan oleh rakyat-rakyat yang kecil, ya. Tapi ujung-ujungnya kadang-kadang begitu. Yang bikin rame soal negara ini bukan soal mendirikan, menjadikan bangsa ini makmur, sentosa, jaya, tapi kadang-kadang pemberitaan tuntu aja soal nggak selesai-selesainya. Orang bunuh, yang ngebunuh nggak mau ngaku, ya, yang dituding nggak mau ngasih kesaksian. Abong-abong jabatannya tinggi, ada bintang di pundak kanannya, ada bintang juga di pundak kiri, di baretnya juga ada, nggak kelar-kelar. Sampai yang ngikutin berita capek nurutinnya, nontoninnya. Kapan selesainya? Bener nggak dia yang ngebunuh? Apa sih sebenarnya? Kok bisa begitu? Direkayasa. Nggak ada ujungnya. Orang Betawi bilang apa? Kayak benang kusut kaki ayam. Ya gimana kira-kira? Benang kusut kaki ayam. Kalau nggak ditulungin sama yang punya begitu, diurai, habis begini-begini mulu tuh ayam. Nggak kelar-kelar. Pincang jalannya. La haula wala quwata illa billah. Untuk karena ambisi. Was, hati-hati. Padahal orang kalau misalkan mau qanaah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un. Kalau ente memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dari apa yang dibagi paro oleh Allah, maka posisi anda bagaikan laksana seorang raja yang memiliki harta benda yang banyak. Kalau kita ngerasa cukup, apa-apa maunya nambah lagi, punya mobil roda 4 udah atuh, pengennya nambah lagi, biar ini kan gerasi masih gedean dikit, masa cuma satu doang mobil, masih pas kok ngepasin mah gerasinya, ya. Bukan kadang-kadang ngepasin ada berapa anak yatim yang perlunya gua santuni di wilayah dan lingkungan gue, berapa sih jompo, berapa banyak tetangga gue yang kadang-kadang masih belum bisa, netek mulu sama rentenir. Gue pengen tolongin, kasih modal ke dia yang nggak perlu lagi dengan bank keliling. Tuh, ambisinya ngejar jabatan, diudak tahta, ya, Masya Allah. Awas, hati-hati. Ini hal yang membuat kita kadang-kadang suka menuding setan kalau kita salah maksiat kepada Allah. Padahal ya kita sendiri. Makanya yang disebut setan itu bukan sesungguhnya setan yang katanya orang Indonesia ada apa itu? Ada pocong, ada gondoruo, ada apa lagi? Kuntilanak katanya yang kadang-kadang suka nemploknya itu, ngikik katanya di pohon kapuk, nggak ada kuntilanak. Apa lagi? Sundel bolong. Apa lagi? Banyak banget pokoknya. Orang Indonesia paling kreatif kalau pengen nama-namain yang halus-halus katanya makhluk halus. Ada apa tuh? Susar ngesot dulu, lagi in-innya dulu, sampai difilmin susar ngesot. Terus ada kuntilanak keramas, apa? Allahu Akbar. Ya. Kalau kata ulama, saya punya guru, sebenarnya setan itu bukan makhluk halus yang dinamakan itu. Lagi siapa juga pencetus pemberi nama tuh setan-setan, saya juga nggak tahu. Kalau ketemu hebat tuh orang. Sebenarnya setan itu adalah sifat yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Yang sifat itu disebut dengan sifat syaitoniyah, yang mengalir di setiap derasnya, lalu lalang darah kita dari ujung kepala sampai ujung jempol kita. Kalau yang paling tinggi jempol, kalau yang paling tingginya jari kaki yang telunjuk, apa yang
Tengah berarti sampai jari kaki yang tengah. Itu sifat syaitoniyah selalu tuh. Kadang-kadang kalau kita menginginkan sesuatu yang di situ adalah jalan untuk melanggar aturan main Allah, padahal bukan adanya campur tangan setan, ya berarti diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Makanya kadang-kadang kalau pengen dengar keluhan setan, emang nih manusia nih nggak mau banget disalahin sama dirinya. Api-api gue, padahal gue tadi lagi makan dulu, gue lagi bengong dulu, belum mulai ngerjain dia. Emang kadongan aja dianya yang lebih-lebih dari gue, kata setan. Cuma kita nggak denger aja tuh ocehan dia begitu. La haula wala quwata illa billah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Banyak tersebar di berbagai macam ayat dan suratnya Allah Subhanahu wa taala. Dah. Ketika Allah mendatangkan Musa dengan kitabnya yaitu Taurat, wa qafaina min ba'dihi birrusul, dan Allah jadikan rasul-rasul setelah Nabi Musa, nabi-nabi setelah Nabi Musa terus berangsuran, berdatangan satu sama lain beriringan. Musa meninggal dunia, Harun pun demikian, saudaranya Musa. Kemudian didatangkan lagi para nabi-nabinya, diutus lagi oleh Allah. Karena nabinya, sosoknya, figurnya udah meninggal dunia, tapi ini kaum masih terus berkembang biakan. Ini kelompok manusia masih terus bertelur. Sampai akhirnya Allah terus berikan yang namanya apa? Nabi. Terus. Makanya jarak yang begitu panjang itu sebelum munculnya Nabi Allah Musa, dari setelah adanya Nabi Allah Isa. Makanya banyak orang-orang juga yang menduga tanpa ilmu, kalau saya katakan, dan gak memiliki adab kepada kedua orang tua baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ahlul fatrah disebutnya, orang yang hidup di zaman kekosongan Allah gak mengutus Nabi dan Rasulnya. Sekian ratus tahun nggak ada Nabi Rasul. Dari semenjak Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah, bal rafa'ahullah, diangkat dalam keadaan hidup, dengan keadaan hidup. Makanya kalau kita tahu Nabi Allah Nuh itu nabi yang memiliki usia yang panjang sampai 950 tahun. Tapi ada juga nabi yang usianya melebihi daripada Nabi Allah Nuh. Siapa dia? Nabi Isa. Belum mati, Pak. Belum mati. Terus sekarang di mana? Lagi ngapain? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun lagi enggak dia? Turun kapan? Dajjal nanti yang begitu keren dianggapnya sama orang-orang kafir yang kosong iman, yang bakalan nyaksiin datang Dajjal, kemudian bertekuk lutut di bawah Dajjal. Yang awalnya dia beriman kepada Allah, karena memang sihirnya Dajjal itu betul-betul menusuk sanubari anak manusia yang masih memiliki iman, maka Dajjal ini sesakti-saktinya takluknya cuma Nabi Allah Isa yang bisa membunuh Dajjal. Dajjal habis terbunuh oleh Nabi Allah Isa, baru kita bermakmum dengan imam kita yang bernama Imam Mahdi. Di mana? Bukan di Al-Atiq. Di mana? Masjidil Aqsa, bumi Syam, Palestina. Tuh nanti kenyataan yang akan terjadi, peristiwa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, sebelum Israfil diperintah oleh Allah untuk meniupkan sangkakalanya. Sebelum planet kita ini hancur lebur bertabrakan, sekarang masih sesuai dengan rotasi dan garis edarnya. Nanti jelang hari kiamat, pertama teretet Israfil datang, awan gemawan yang gelap, 40 tahun 40 hari dimatikan orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Supaya enggak menyaksikan datangnya hari kiamat yang menggetarkan hati jiwa manusia. Diselamatin lebih dulu orang-orang beriman. Yang kedua, sampai enggak ada lagi orang yang sujud di hadapan Allah, maka Allah perintahkan, tiup lagi Israfil, tuh trompet inti. Untuk apa? Menghancurkan tatanan kehidupan cerita manusia dan dunia. Hancur lebur. Baru deh yang selanjutnya, kebangkitan.
semua makhluk, bahkan Israel. Dialah malaikat, pegawainya Allah, karyawannya Allah, pesuruhnya Allah, petugasnya Allah, yang memisahkan antara manusia dengan kehidupan dunianya. Dia yang punya wewenang untuk mencabut ruh, memisahkan dari jasadnya. Malaikat Israel lah yang terakhir akan mati di hadapan Allah. Baru setelah itu nggak ada lagi makhluk melainkan wajhullah, yaitu zatnya Allah, baru dibangkitkan oleh Allah. Masuk tahapan kedua, negeri akhirat, yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Itu dia. Jadi intinya Nabiullah Isa itu adalah generasi terakhir dari nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel. Setelah itu baru Nabi Muhammad. Tentang panjang nih kekosongan Nabi dan Rasulullah. Nah, disinilah banyak tahrif, sehingga sebelum datangnya al-Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang menyatakan bahwa bapak dan ibunya Nabi adanya di dalam neraka. Kenapa? Karena belum beragamakan agama anaknya, ya ini dinul Islam. Tapi banyak bantahan itu, banyak bantahan. Kenapa? Allah nggak akan mengirimkan satu azab, Allah nggak mengirimkan satu catatan dosanya kalau di dalam satu kaum, dalam satu waktu tidak ada yang memberikan dakwah. Seumpama nih kita di Kampung Melayu adalah daerah paling terpencil di Indonesia, nggak ada kota-kota yang lain bisa sampai kemari, saking pelosoknya kita, dan kita nggak pernah ngerti itu apa itu Tuhan, siapa itu utusannya Tuhan, apa agama dan keyakinan yang harus kita peluk sama sekali. Dan MUI yang ada di pusat kota Indonesia, misalkan kita paling ujung lah, kita paling ujung, nggak ada satupun delegasi mereka, duta mereka untuk menyebarluaskan Islam. Maka demi Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak akan mengadab satu kaum tersebut sampai hatta nab'atha rasula, sampai mengutus satu utusan Allah untuk memberikan ajaran. Sekira sekarang ini udah nggak ada lagi, bahkan di seluruh dunia nggak ada titik kota atau daerah yang nggak terjamah dengan dakwahnya Islam. Artinya kalau semuanya sudah terjamah dengan dakwahnya Islam, dikirimkan juru-juru dakwah ke berbagai macam pelosok di seluruh negeri, maka orang yang menyaksikan adanya dakwah al-Islam kemudian dia enggan untuk masuk, baru terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya menolak ajaran dakwah al-Islam. La haula wala quwata. Nah, kan beda dengan Israel nih. Tiap masa, tiap era berganti, akhirnya Allah itu mengirimkan nabi-nabinya, bahkan setelah Nabi Allah Musa, Harun sampai terakhir disebutkan oleh Allah wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, yang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada Nabi Allah Isa al-bayyinat, kitabnya Allah juga, kitab samawi diturunkannya kepada Nabi Allah Isa. Kitabnya apa namanya? Injil. Al-bayyinat di sini disebut wa ayyadnahu biruhil qudus, ya, bukti-bukti kebenaran tersebut atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Isa disertakan dengan diperkuatnya oleh Allah Ruhul Qudus, ya, Ruhul Qudus. Ini menarik untuk kita bahas secara mendalam, tapi waktu yang nggak memungkinkan. Di tafsir ini disebutkan apa yang disebutkan dengan wa ayyadnahu biruhil qudus. Sampai sini selesai. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. TV aja ada kayak begituan. Ya. Kita lanjutin di episode selanjutnya. Ayo, silakan. Sama kedua-duanya sama mufasir. Ya, kedua-duanya dia mengutarakan dan menuangkan isi pemahaman tentang ajaran agama Islam, yakni yang diambil dari sumber utama ajaran agama Islam yaitu Al-Quran. Ini ulama
menafsirkan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, karya tulisnya, tuhfahnya. Jadi kayak nih, tafsir Ibnu Katsir. Siapa pengarangnya? Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tafsir Jalalain, nisbah nama kata tafsirnya, kitabnya Al-Jalalain dari nama seorang syekh muallifnya, musannifnya, pengarang kitabnya. Cuman kadang-kadang orang itu melihat dari sisi struktur bahasa, uslub lughah Arabiyahnya, yang paling mudah yang mana nih, gitu. Ya, kadang-kadang yang paling cocok sih memang untuk orang Indonesia ini, ya saya bilang cocok karena lebih banyak kajian-kajian tafsir itu Jalalain. Tafsir Jalalain lebih banyak. Anak-anak santri itu pada buka kitabnya tafsir Jalalain, ya. Lantas kenapa kita Imam Ibnu Katsir mau tampil beda dong? Mau tampil beda. Kalau hampir semuanya sama, biar ada warna baru. Inti yang dibaca di mana? Tafsir di Al-Atiq, ya, tafsir Ibnu Katsir. Padahal siapapun yang sudah menggelar mujtahid, merumuskan dan mampu dia untuk menafsirkan apa maksud dan makna yang diinginkan oleh Allah dari ayat ini, mereka keseluruhannya Imam Ibnu Katsir, Imam Jalalain, Imam Jalaluddin, itu semuanya adalah orang-orang yang sudah memumpuni soal apa? Keilmuan memahami ayat suci Al-Qur'an. Yang bahaya kalau kita nggak tahu menahu siapa yang ngomong, siapa yang bilang. Ada ustadz, ada guru, atau orang udah kadongan nyebutnya kiai, bahas tentang ayat Allah, kemudian nggak disandarkan dengan tafsirnya siapa begitu. Artinya tafsir pribadi begitu. Harus dipertimbangkan dulu tuh ucapannya. Ya, karena yang namanya membicarakan soal ajaran agama Islam tuh nggak boleh dengan hawa nafsu juga. Nggak boleh setahu saya. Nggak, ilmu itu harus innamal ilmu bitta'allum. Orang kalau udah bicara seharusnya dia sanad keilmuannya kemana? Dia dapat ilmu dari guru yang mana? Guru yang ngajarin tuh dia dapatnya juga dari guru yang mana? Terus, ya, makanya di zaman yang penuh fitnah akhir zaman ini, kita nih kudunya rajin-rajin duduk di dalam majlis yang seperti ini. Ya, ketimbang, maaf, 1000 kali maaf, boleh aja kita nonton YouTube siapapun ustadz yang kita demen. Ustadz Abdul Somad jelas, Ustadz Adi Hidayat jelas sanad keilmuannya, ya. Cuma kadang-kadang yang baru meletek, baru terkenal, viral, yang kita belum tahu dia ngajinya dari mana. Sebab kalau demikian takutnya ada sesuatu yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, pelaku dakwah, mubaligh, seorang da'i. Begitu kita menemukan sesuatu yang perlunya kita tanya, kita butuh pemahaman secara mendalam lagi, penjelasan secara lanjut lagi dari orang tersebut, kan kita nggak bisa menghubungin atau ngontak beliau langsung, ya, la haula wala quwata. Tapi dengan kitab-kitab tafsir yang turath, yang klasik, dengan yang kontemporer, yang muasir sampai saat ini, itu sudah bisa dijadikan sebagai ilmu-ilmu atau kitab-kitab yang mu'tamad, yang sandarannya cukup kuat. Ya, insya Allah. Seperti Ustadz Fuad kan ngajar juga tafsir Jalalain kan, Ustadz Fuad, Ainul Fuad, ya kan, ngajar apa? Tafsir Jalalain. Ya, duduk di situ. Fikih siapa yang ngajarin? Duduk. Semua ibadah kita nih, semua ibadah kita harus ada aturan mainnya, harus ada aturan mainnya. Nggak ada semua sisi sektor kehidupan anak manusia yang nggak diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu sektor kehidupan anak manusia dari sisi apapun, misalkan contoh, misalkan dari soal ekonomi, nggak dibicarakan di dalam Islam, bohong. Kalau Allah sudah menjadikan Islam ini adalah agama yang paling menjamin keselamatan dunia akhirat bagi si pemeluknya, pasti di dalam ajaran agama tersebut dibuat aturan main yang mutlak, sifatnya absolut oleh Allah. Untuk apa? Menjadi acuan, menjadi arahan dan pedoman hidup anak manusia yang menganut ajaran agama dinul Islam itu sendiri. Contoh ya, ada 4 sektor nih
yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah soal ibadah. Ibadah nggak mau sehasrat gue, nggak boleh kata Allah. Ibadah semau gue. Biarin gue yang ibadah, mau berapa kayak rakaat maghrib, yang penting niat gue lillahi ta'ala, nggak bisa. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana salat yang kuperagakan. Kalau nanti ente ngeliat kalangan sahabat, biar ente bisa nyeritain secara jujur bagaimana aku melakukan ibadah salat kepada generasi yang selanjutnya, yaitu tabi'in kepada tabi'in, terus kepada kita. Ibadah semuanya, nggak ada yang nggak pakai ilmu. Semuanya pasti sandarannya adalah ilmu. Titik. Jadi ada aturan mainnya. Yang kedua, muamalah. Tadi ibadah, sekarang muamalah. Jalinan manusia, saya dengan bapak, bapak dengan saya, ibu dengan bapak, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Diatur oleh Allah. Tetangga yang satu kepada tetangga yang lainnya. Saudara muslim yang satu kepada muslim keseluruhannya. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikonsep, dikasih rumusannya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jual beli, pinjam meminjam, semua yang berkaitan tentang horizontal kita, hablum minan nas. Setelah ibadah, muamalah, kemudian ada apa? Munakahah. Soal pernikahan diatur oleh Allah. Yang laki senang dengan yang perempuan, ayo sini masuk, kedua-duanya duduk di meja akdun nikah dulu. Dan nikah diatur oleh Allah dan Rasulnya, ada rukunnya. Pihak calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada kedua belah pihak saksi mereka dari masing-masing mereka. Ada apa lagi? Mahar. Perempuan ada walinya, ada siapa? Kandung bapak saya, ada. Nggak ada? Iya, pamannya. Kalau udah selesai, maharnya ada sebagai kehormatan dari laki-laki untuk perempuan. Udah selesai? Belum. Ijab kabulnya dulu. Berjalan nih pernikahan, nggak lama Allah tentukan berpisah. Diatur nggak sama Allah? Ada. Caranya gimana? Mau yang laki apa yang perempuan yang mau berpisah, atau kedua-duanya? Laki punya talak, jatuh talak 1, 2, disebutnya talak raja'i, talak yang masih boleh untuk rujuk lagi. Talak tuki kata yang laki, malam nyampur lagi tanpa harus ngucapin rujuk, udah rujuk. Besok muarah lagi, perang lagi. Laki bilang tolak tuki. Udah berapa itu? 2. Yang kedua, kamu saya talak. Begitu kamu saya talak, masih yang 2, talak raja'i, masih boleh merujuk. Makanya yang saya tahu, kalau laki-laki udah nalak perempuan, bininya, justru kalau kebanyakan kita kan, yang perempuan kabur ke rumah nyaknya, rumah emaknya. Sesungguhnya nggak boleh begitu. Justru masih harus ada di dalam rumah dan tanggung jawab suaminya. Apa hikmahnya? Paginya ditalak malakinya, siang, sore, sampai malam tuh laki masih ngeliat anak gue masih diurusin sama bini gue. Gue pulang kerja, meskipun paginya gue talak, masih ada teh di atas, masih bisa gue seruput. Ya Allah, nyesel juga gue ngomong talak, kan gitu. Ya, gengsi pengen rujuk nih, pengen ngomong raja'tuki, kamu saya rujuk. Kayak kemarin hujan kan lebat, malam hujan, dingin yang laki, satu selimut lagi sama yang perempuan yang bininya nih. Beradu jempol, anget, baru jempol tuh. Akhirnya emplak, tanpa harus mengatakan raja'tuki, harus rujuk. Was yang bilang boleh tanpa harus mengucapkan rujuk, dengan dia nyampur lagi, bermesraan lagi, dianggapnya rujuk dalam Islam. Perang lagi, pecah lagi, talaqtuki, saya talak Anda. 3 udah, jadinya talak bain, bukan talak raja'i lagi. Mau balik perempuan, nikah dulu sama yang lain. Di sono pisah, bisa baru balik kepada yang mantannya lagi, suami yang awalnya lagi.
diatur. Laki punya talak, perempuan punya apa? Khulu. Apa itu? Gugat cerai, ajukan ke persidangan, diterima putusannya, selesai, pisah udah. Ya, sampai harta gonogini kata orang begitu, itu diatur oleh Islam. Nah yang keempat nih, jinayat, hukum pidana dan perdata juga diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lengkap dan genap, sempurna, total dan integral kita punya ajaran agama Islam. Nggak cacat sedikit pun, nggak ada celak sedikit pun. Orang yang bisa memahami secara luas ajaran agama Islam, tiap hari, tiap waktu pasti dia jatuh cinta berkali-kali untuk yang kesekian kalinya kepada ajaran agama Islam. Cuman yang kadang-kadang ngerti begitu sedikit, sehingga ya Islam yang penting orang nanya apa agama lo, gue bisa jawab Islam. Ya udah kayak gimana ke Islam gue. Jadi nggak ada penghayatannya terhadap ajaran agama Islam. La haula wala quwata. Panjang nih bahasan. Kita cukupi sampai di sini. Terjawab ya tadi Pak Hambali ya. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Ya, saya kembali lagi tadi menyempurnakan bahasan saya. Contohnya jinayat adalah ya hukum orang membunuh seseorang, menghilangkan nyawa. An-nafsu bin nafsi di dalam Al-Qur'an sering banyak. Wal ainu bil aini, wal anfu bil anfi. Mata dibalas mata, jiwa melayang harus dibalas dengan jiwa yang juga melayang. Mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, kuping dibalas dengan kuping juga. Itu Islam tuh, tegakkan keadilannya seperti itu tuh. Sehingga efek jerahnya betul-betul dirasakan oleh siapa? Si mujrim, pelaku kriminal. Mujrim, pelaku kriminal. Ya, itu dia. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik, ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Kapan waktu ilmu kita butuhkan, mudah-mudahan Allah masih mantapkan ilmu kita. Enggak Allah lupain, bikin kita lupa dari ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang cinta kepada Al-Qur'an. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita aman, nyaman, tentrem, harmonis, rukun dari dunia sampai akhirat. Anak kita yang masih di bangku TK, PAUD, SD, SMP, SMA, yang di pondok pesantren, di perkuliahan tinggi, masih berjuang menggapai prestasi dan juga cita-citanya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan anak kami yang berprestasi ya Allah. Engkau ridhoi ya Allah dalam jenjang pendidikannya ya Allah. Anak-anak kami yang sudah juga punya anak ya Allah, jadikanlah mereka para cucu-cucu kami, cucu-cucu dan keturunan kami yang Engkau jaga ya Allah, akidahnya, tauhidnya, agamanya ya Allah. Dan jadikanlah kami satu padu di dunia dalam keridhaan-Mu, satu padu juga di akhirat, juga dalam keridhaan-Mu, masuk ke dalam syurga bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Barang-barang baca rabbighfirli rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ya Allah biha. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'atsu biha insyaallah taala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعل walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.